Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai cerita kemarin tentang seorang pembesar yang bernama beliau Sayyiduna Sa'id bin Jubair. Profilnya siapa Sayyidina Sa'id bin Jubair ini? Beliau ini kelompok tabi'in. Beliau terkenal sebagai seorang ahli tafsir. Yang kedua, seorang ahli hadis. Yang ketiga, beliau seorang ahli fikih. Klop sudah ini. Sak tafsire, sak hadise, sak fikih ini. Dan tidak akan bisa memahami tiga ini kecuali ngerti ilmu tata bahasa Arab atau nahwu. Jadi jangan diragukan sudah. Tuh. Beliau ini memiliki nama secara lengkapnya Sa'id bin Jubair bin Hashim al-Asadi al-Walibi. Sa'id bin Jubair bin Hashim al-Asadi al-Walibi. Beliau lahir di Kufah, Irak, tahun 38 Hijriah. Atau kalau Masehi tahun 659 Hijriah. Jadi ini kalau dihitung-hitung belum zaman Majapahit di sini belum. Karena Majapahit sekitar tahun 1200-an. Ini beliau tahun 659 Masehi, kalau Hijriahnya 38 Hijriah. Guru-gurunya beliau. Yang pertama, beliau ahli tafsir ya. Gurunya beliau itu yang pertama yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, terkenal lah. Langsung mendapatkan doa dari Nabi. Allahumma allimhu. Ya Allah berikan kefahaman. Dalam riwayat yang lain, Allahumma faqihhu fid din. Langsung. Jadikan orang alim, jadikan orang yang ngerti agama, itu dari ucapan baginda Rasul. Sebabnya, kenapa kok Nabi itu sampai mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas seperti itu? Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas itu khidmah kepada Nabi, diantaranya mempersiapkan sandal dan mempersiapkan tempat untuk wudhunya Nabi. Ketika suatu saat Nabi itu ngelihat seperti itu, salah satu istri beliau mengatakan, ini tadi yang berbuat seperti ini, yang bersihkan, yang menyiapkan ini semua ini ya Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Langsung terucap. Itu. Makanya jalur yang paling cepat untuk mendapatkan ilmu manfaat itu khidmah. Khidmah sudah tidak ada. Bukan khidmat tok, khidmah dan taklim. Bukan taklim tok, khidmah dan taklim. Tembus. Sayyidina Allah bin Abbas. Kemudian gurunya yang kedua, Sayyidina Abdullah bin Umar. Anaknya Sayyidina Umar. Salah satu juga yang merupakan tempat rujukan pertanyaan sahabat. Setelah wafatnya Rasul. Sayyidina Abdullah bin Umar. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar itu diceritakan profilnya dalam keadaan bentuk tubuhnya itu, posturnya itu gemuk. Jadi inti yang gemuk wis oleh bagian gemuk tinggal alimit tok. Ya. Itu. Beliau wafatnya juga sama. Ditusuk ketika beliau melaksanakan tawaf. Dan tidak ada yang tahu siapa ini. Cuman punya deteksi utusannya
Hajjaj. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, gurunya beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Itu. Jadi ngajarnya itu kan Sayyidina Aisyah kalau ditanya kan di belakang tabir gini. Tanya sahabat gimana. Itu mulai zamannya Rasulullah itu. Mulai zaman Rasulullah. Kalau kita dengarkan khutbah nikah. Karena di situ disebutkan lakinni asumu wa uftiru wa argudu, bukan. Lakinni, akan tetapi aku ini puasa dan kadang tidak puasa. Aku ini kadang-kadang akumu wa argudu. Kemudian wa atazawwajun nisa. Itu kalimat yang keluar dari Nabi gara-garanya ada 3 sahabat datang ke Nabi. Ketika itu Nabi dalam keadaan tidur. Sayyidina Aisyah jawab di balik tabir. Ini ya, perhatikan ya. Tercermati ini cerita. Rasul ketika itu dalam keadaan tidur. Rumahnya Nabi tahu sendiri kan gimana rumahnya Nabi yang sekarang jadi Hujratus Syarifah. Semoga bisa ziarah, bisa haji insyaallah. Kemudian apa? Tanya, gimana Sayyidina Aisyah tentang Rasulullah? Oh, Rasulullah itu sering puasa. Oh, Rasulullah bangun malam. Oh, Rasulullah ini. Disebutkan kebaikan-kebaikannya gitu. Maka satu-satu kan. Mulai sekarang aku akan puasa sunnah, tidak akan ninggalkan sama sekali. Mulai sekarang aku tidak akan tidur malam, pasti aku akan sholat. Sampai ada yang ngomong aku tidak akan nikah karena akan ganggu pernikahan ini. Berarti kan? Nabi langsung bangkit dari tempat tidurnya, langsung mengatakan, Anta alladzi taqulu kadza wa kadza. Anta alladzi taqulu kadza wa kadza. Kamu yang mengatakan seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Cermati, sebelumnya Nabi tidur. Kok langsung bisa jawab? Yang belajar rojak tahu. Nabi para anbiya tidur, tapi hatinya tidak tidur. Artinya apa? Betul, kelopak mata mulia Rasul dan para nabi itu tertutup, tapi hatinya connect. Ngerti ya? Ngerti. Kalau misalnya betul-betul tidur seperti kita orang gini, otomatis kan tanya, oh ahlan wa sahlan, ada apa? Gini, kan cerita. Tapi enggak, langsung Nabi mengatakan seperti itu. Ini di mana ini? Di Nabi ya. Pewarisnya gimana? Para ulama, al-amilin yang ngamalkan. Berarti punya sedikit seperti itu. Jangan dianggap mereka tidur-tidur biasa gini. Tidak perlu disebutkan ceritanya lah. Tahu sendiri insya Allah. Gitu. Ngerti nih ya? Itu. Kalau dari segi keilmuannya jangan diartikan lagi. Karena langsung dari Sayyidina Allah bin Abbas. Beliau ini amat fannan. Amat ahli dalam masalah tafsir. Gitu ya. Bahkan dikatakan Sayyidina Sa'id bin Jubair ini merupakan salah satu dari murid terbaik Sayyidina Abdullah bin Abbas. Salah satu murid terbaik Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang disebutkan Sayyidina Allah bin Abbas itu mulai pagi sampai malam orang gantian. Belajar ilmu ini ganti, belajar ilmu ini ganti, belajar ilmu ini ganti. Ini juga pelajaran buat kita, perhatikan. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah, meskipun sedikit, jangan menunggu fasilitas. Ini secara umum. Secara khususnya gimana Ustaz? Ini. Kalau ente dijadikan Ustaz, dijadikan ngerti ilmu agama, jangan nunggu kalau ngajar, kalau punya pondok. Enggak. Dimanapun ada kesempatan ngajar. Lah kadang sekarang enggak. Apa enggak ngajar kon? Sebab si bangun pondok di rumah hari. Loh, salah. Ngajar aja. Mau ngajar di rumah kek, mau ngajar di tempat mana, pokoknya ngajar. Tugas utama wadhifah. Dan semoga bisa ziarah ya. Di rumahnya Habibullah Haddad, belakang dari masjidnya
Itu rumahnya naik ke atas tangga. Jadi tangganya itu gini. Lihat. Ini naik ke atas. Di sini ada kotakan kecil. Yaitu antara tangga yang ngarah ke atas dan yang ini. Di sini ada kotakan kecil gitu, tempat duduk kecil itu. Itu di situ Habib Abdullah Haddad ngajar Habib Ahmad bin Zain. Ngajarnya di tempat kotaan yang kecil tadi itu ngajar. Muncul Sayyidina Ahmad bin Zain yang keilmuannya sudah tingkat tinggi. Alim, alama. Ya. Itu. Beliau ini diceritakan dalam biografinya terbunuh syahid oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini merupakan gubernur dari Bani Umayyah. Ya. Yang dikenal bengis, kejam. Kalau ikut ngaji malam Selasa, kita tahu Bani Umayyah berkuasa berapa tahun? 86 atau 89 itu, 80-an tahun. Tapi nemen kejemnya. Nemen. Bahkan keluarga Ahlul Bait juga. Itu. Jadi makanya saya kiku dilok-ilok no, biasa. Biasa zaman dulu. Iya. Kenapa kok Hajjaj bin Yusuf ini mengeksekusi Sayyidina Sa'ad bin Jubair? Kenapa? Karena beliau mengkritik terhadap Hajjaj bin Yusuf. Berani nyampaikan, dikritik. Sampai ditangkap, dieksekusi, itu terjadi tahun 714 Masehi atau tahun 95 Hijriah. Itu. Dan beliau dikenal zuhud, waro, tawadhu. Nanti ini bisa ngelihat macan aja takut sama beliau. Dibuat takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai beliau itu menjadi inspirasi untuk menegakkan keadilan di tengah ancaman kekuasaan yang dolim. Nah, itu. Sayyidina Sa'id bin Jubair. Itu sedikit dari profilnya Sayyidina Sa'id bin Jubair. Kita melanjutkan cerita ini. Faqala lahu ar-rahib. Sampai situ. Maka Rohib mengatakan kepada mereka, Us'udu ad-dairo, naiklah kamu sekalian ke tempat biaraku. Wa autarul qasa, dan tegakkanlah busur panah. Ya. Wa autarul qasa artinya apa? Siapkan busur panah. Kamu tidur, busur panah sudah siap. Jadi kapan ada yang mengancam langsung ambil. Langsung ambil sesuatu, tindakan. Litanfiru, agar kamu ini bisa menyelamatkan diri. Wasiba'u an hadal abdi saleh fa innahu kariha ad-dukhula ala kariha ad-dukhula fi sawma'ati. Nah, binatang buas ini sudah mulai mendekati kepada siapa? Abdul Saleh. Siapa Abdul Saleh ini? Sayyidina Sa'id bin Jubair. Tak mau masuk. Sudah, fadakhalu, maka mereka masuk. Autaro al-qasa, sudah menyiapkan apa? Mempersiapkan busur panahnya. Faidahum bilabutin, labutin itu singa betina. Datang singa betina, kot agbalat, setelah datang. Singa betina datang di ini, jadi gambarannya kan naik ke atas gini rumahnya, ya kan? Kan usudu kan naiklah, berarti rumahnya di atas. Nah itu naik ke atas, berarti yang di bawah siapa ini? Sayyidina Sa'id bin Jubair sendirian. Datang singa betina. Falamma danat min Sa'id, maka ketika singa betina ini mendekati kepada Sa'id bin Jubair, tahakkakat bihi. Ketika itu singa betina tahakkakat itu menggesek-gesekkan badannya.
bihi kepada Sayyidina Sa'id bin Jubair. Kayak kucing lah. Cuma gede ngono to. Kucing cuma besar. Ente tahu kucing? Kalau deket sama kita orang kan gitu. Gesek-gesek no saya. Cuma duduk kucing macan nih. Hah? Wa tamassahat bihi, mengusap-usap. Wis ngrusel. Lek jadi wong Jawa ngrusel. Macan lho, Kang. Ngrusel. Menang tak dia? Summa robatos goriba minhu. Setelah itu apa? Robatos berbaring. Macan tadi itu berbaring goriba minhu. Mendekat-dekat dengan apa? Sayyidina Sa'id bin Jubair. Turu. Macan. Tadi kan kemarin cerita terakhir apa? Tahrusu kan ya kemarin ya? Menjaga. Sayyidina Sa'id bin Jubair kan mengatakan, aku binatang buas itu nanti akan jaga aku, jangan khawatir. Benar. Ya berbaringi macan, masuk kata gini ya. Berarti macan kan gini berbaringnya. Siap untuk kan gini, tok sekarang gini, tok. Ya kan, macan. Tidak cukup itu. Wa akbalal asadu. Ketika itu datang lagi singa jantan. Fasona amitla dalik. Maka singa jantan itu seperti itu. Ngerusel maneng. Sama Sayyidina Sa'id bin Jubair. Kaget Pak. Falamma ro'ar rohibu dalika. Maka ketika rohib melihat akan pemandangan seperti itu. Singa gerusel-gerusel jogo. Datang lagi singa jantan gerusel-gerusel jaga. Wa asbahu nazalah. Sudah turun semuanya. Oh ya selamat. Aman. Kemudian semuanya. Fasa'alahu an syara'i dinih. Maka fasa'alahu siapa? Rohib. Rohib ini tanya tentang syariat agamanya Sa'id bin Jubair. Tanya Islam. Rohib ini langsung berubah. Jangan tidur. Kah? Oh, cerita Imam Soleh turu. Katanya Imam Junaid al-Baghdadi, orang itu cerita orang soleh itu seperti pasukan yang masuk ke dalam hati mukmin. Mukmin. Kalau hatinya penuh dengan keimanan sama Allah, diceritakan ceritanya orang soleh, itu murub. Bukan tidur. Turu tadi. Nggak apa-apa ngambul, malingnya nggak apa-apa. Nggak urusan. Jangan tidur, yang serius. Agar inti dapat faedah di sini. Viral nggak ini? Viral mana? Betul mana? Nggak apa-apa. Viral. Ya. Ansyar ini. Wasunani Rasulullah SAW. Tanya, ya apa itu sunnah Nabi menteri apa? Tertarik Pak. Tapi Pak perlu diingat ya. Ini bedanya Sayyidina Abu Bakar dengan orang-orang yang lainnya ini. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu sudah beriman sama Nabi meskipun ketika itu Sayyidina Abu Bakar, belum mungkin melihat. Cuma ngelihat Nabi tidak pernah bohong. Nabi itu baik gini, langsung iman. Makanya Sayyidina Abu Bakar menjadi orang pilihannya Allah. Dan umat ini secara keseluruhan, kenapa kok digampangkan sama Allah? Karena mereka tidak menuntut macam-macam. Tapi kalau umat-umat terdahulu minta yang macam-macam. Bani Israel tunjukkan Allah dulu. Gini dulu, minta-minta terus. Dikabulkan sama Allah. Sinjau makanan teko langit. Iya kan? Diturunkan makanan dari langit. Tapi siapa yang tidak beriman setelah itu akan diadab di lanjutan ayatnya itu. Nah, ini rohib pantas dia tanya tentang agama, dia tanya tentang bagaimana itu sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ngelihat keanehan. Kalaupun masuk Islam ya alhamdulillah, ya memang harusnya. Kok bisa seperti itu? Tapi yang hebat lagi langsung percaya. Ya apa? Wahai Abu Bakar, temanmu ini cerita. Isra bukan Mi'raj kalian. Katanya berangkat dari Mekah ke Palestina, kemudian balik sekarang ini katanya. Dengan keimanannya beliau mengatakan apa? Kemana? Di bumi ya. Jangankan cerita dari Mekah ke Palestina. Kalau Nabi Muhammad cerita dari Palestina naik ke atas, ke langit, tembus ke 7. Belum cerita loh Nabi ini. Nabi belum cerita.
maka aku Abu Bakar percaya. Makanya juga Siddiq yang betul-betul keimanannya. Bukan Siddiq juga suka sodako. Wow. Ada satu orang itu namanya Siddiq suka sodako ya. Kau belajar di sini. Sudah fafassara lahu Sa'id dzalika. Kullahu menjelaskan kepada si rohib tadi itu. Langsung Pak. Fa aslama ar-rohib. Rohib itu langsung masuk Islam. Wa hasuna islamuhu. Islamnya menjadi Islam yang baik dia tadi itu. Kelihatan rohibnya masuk Islam. Utusannya Hajjaj bin Yusuf ini wa aqbala al-qaumu ila Sa'id. Maka orang-orang yang akan nangkep dari Sa'id bin Jubair tadi itu langsung menghadap kepada Sa'id bin Jubair, ya'tadzirun. Mereka tadi itu minta maaf. Maafkan kami tidak tahu, ternyata kamu ini gini. Minta maaf. Ya'tadzirun. Wa yuqabbiluna yadayhi wa rijlaihi. Dengarkan ini. Wa yuqabbiluna, mereka mencium yadaihi, kedua tangannya, wa rijlaihi, bahkan kedua kakinya. Sayyidina Sa'id bin Jubair. Untung zaman itu tidak ada orang yang mengatakan hulu, melampaui batas. Apalagi kata-katanya itu sama macam nih, mengkultuskan. Ya apa kata ini Pak? Kira-kira. Oh dari apa Pak? Ya kita orang tergantung toh. Kita orang kelihatan guru kita, kemudian karena kita cintanya sama guru kita cium tangannya. Kalau perlu kakinya kita cium. Kenapa? Apa salahnya? Itu melampaui batas. Kamu melampaui batas karena tidak tahu siapa orang ini. Sebagaimana kamu kalau cinta kepada siapapun orang, baik itu pejabat atau yang lainnya, engkau berbuat seperti itu, ya kita maklumi. Karena dalam pandanganmu dia orang pilihan, ya sudah terserah, tidak ada masalah. Kita tidak usil. Lah kita berbuat seperti itu, oh jangan usili. Memperbudak, menjadikan budak ini. Apa ini? Apa? Wa ya'khuduna turaba. Dan bukan cuma itu, mereka itu mengambil tanah alladzi wati'ahu billail, yang pernah diinjak, yang duduknya Sa'id bin Jubair diambil tanahnya oleh pasukannya yang 20 orang ya, 20 orang kemana ya caranya? 20 orang. Kemudian apa? Wa yusalluna alaih, mendoakan. Itu yusalluna nyembayangi, wa yusalluna alaih, mendoakan kepada Sa'id bin Jubair. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya Sa'id, wahai Sa'id, hulifna al-hajjaju, halafna al-hajjaju, Hajjaj telah mengambil sumpah kami. Bahwasanya bitolak wal itak, kami harus mencerai istri kita, kami harus membebaskan budak. Sudah diambil sumpah sama Hajjaj ini, in nahnu ra'ainaka la nada'uka. Kalau sampai kami melihat kamu, mendapatkan kamu, dan kami tidak membawa kamu. Kamu sudah disumpah. Dan sumpahnya tidak tanggung. Kalau sampai kamu kelihatan Sa'id bin Jubair, gimana model baru ya? Hajjaj udah tahu ini. Ya. Kamu kalau sampai kelihatan Sa'id bin Jubair dan kamu semuanya tidak menangkap itu Sa'id bin Jubair, ketahui kamu harus mencerai istrimu dan kamu harus membebaskan budak. Sudah diambil sumpah. Hatta nashkhosoka ay nahmilaka, sampai kami membawa kamu ilaihi kepada siapa ini? Hajjaj. Ini. Bahasanya gini, Sa'id bin Jubair, kita tahu engkau orang pilihannya Allah. Kita minta maaf, kita sudah kurang ajar sama kamu. Kita ada masalah sekarang. Kami sebelum menangkap kamu, disumpah untuk hal ini kalau dilaksanakan. Sekarang terserah kamu. Kalau memang kamu memerintahkan kami untuk menentang sumpah tadi itu, kami akan tentang. Meskipun ketentuannya kami harus menceraikan istri, meskipun kami harus bebaskan budak. Ada satu rekaman Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Itu beliau pernah cerita gini.
Sayyidina Abdullah bin Umar itu diantaranya, Sayyidina Abdullah bin Umar yang tadi itu gurunya Sayyidina Sa'id bin Jubair, itu punya budak banyak. Cuma kebiasaannya Sayyidina Abdullah bin Umar ini, kalau kelihatan budaknya ibadah sama Allah, dibebaskan. Sehingga apa? Sehingga budaknya itu kalau sudah kelihatan Sayyidina Abdullah bin Umar, ibadah. Orang sih sembahyang, orang sih maca Quran, ada yang ini, ada yang... Alhasil ibadah. Sayyidina Abdullah bin Umar tahu. Oh ya, bebas. 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 Lah, kita serahkan ngomong, ikan digoroi. Nah, akhirnya apa? Ngomong, Sayyidina Abdullah bin Umar, ini budakmu bohong. Itu pura-pura sama kamu. Itu kalau ada kamu tidak ibadah, tapi ono kon ibadah. Iya. Leono aku tidak turu. Leono aku turu. Misalnya. Waduh ae. Cuma bedanya ki santri ki budak. Lha kan ngono. Santri. Leono aku mulai iku abang. Coba nono aku wis turu iku. Iya. Omane Ustaz Mali nyampe no. Masya Allah. Jadi kita harus sabar ya. Yo, kan dindung-dindung turu kabeh. Itu bohong sama kamu, katanya ini. Apa jawabannya? Aku tahu. Dia itu bohong sama aku tahu. Ya sudah. Dia bohong sama aku, ya aku pura-pura tidak paham juga. Aku pura-pura tidak paham, aku bohong juga sama dia. Biarkan sudah. Jadi lego. Jadi berarti mari bohong, ono hasilnya. Nah misalnya itu aja diomong. Terus beliau nyebutkan apa katanya? Pada satu budak itu beliau menyatakan kurang lebihnya 300 dirham. 300 dirham. 300 dirham itu kalau uang sekarang itu kurang lebih ya sekitar berapa? Hampir 100 jutaan. Situ budak. Bebas. Cuma tiru. Orang pilihannya Allah, Pak. Orang pilihannya Allah, ya. Sudah, sekarang ya Pak? Famurna bimasyita, ya. Famurna bimasyita, sudah terserah kamu sekarang. Perintahkan kepada kami dengan apa-apa yang kamu inginkan. Kalau memang engkau mengatakan jangan tangkap aku, kami tidak akan tangkap kamu. Kalau kau mengatakan kami nangkap. Kira-kira lek nang kita orang ya opo iki? Bisa ojo, jangan nangkep aku kualat kon. Ayo patenono hajat, ngono langsung. Tapi apa jawabannya? Faqala, katanya Sayyidina Sa'id bin Jubair, umdu li sya'nikum. Laksanakan sesuai urusanmu. Kamu kan diperintah nangkep aku, ya tangkep aja enggak apa-apa. Fa inni labidum bi khaliki, karena aku telah labizu itu apa? Menyerah. Bi khaliki dengan Tuhanku. Wala roda li godho'ih, dan tidak pernah menolak dengan ketentuan Allah. Iki hampir perkataan saya yang di Malaysia, Habib Ali bin Ja'far, ya, yang mengatakan pernah suatu saat beliau itu sakit. Ini wali, Pak. Wali ki ndak iso dicerna, rek. Ojo keliru kon, gitu loh. Wah, enggak mungkin. Loh, ya apa sih? Wali ini lain magomnya. Makanya wali itu tidak bisa dihukumi secara dohir. Kalau bertentangan sama syariat lain. Pernah suatu saat beliau sakit. Bingung keluarga, ya apa ini dibawa ke dokter gini. Bentar dulu. Jangan langsung dibawa ke dokter, bentar dulu. Beberapa saat agar aku bisa merasakan nikmatnya sehat. Biar aku sehat dulu, biar aku rasakan dulu sebentar. Setelah itu baru ke dokter, enggak apa-apa. Lah ini omongan lek enggak ngerti apa? Boleh itu. Walatul ku bi aidikum ila tahluka, itu menyebabkan kematian. Lah ya apa sih, Rek? Beliau pun tahu masalah itu. Cuma maksudnya apa? Ojo bingung. Nyantai aja. Ini ketentuan Allah. Sama seperti ini. Kan harusnya bisa menghindari kan? Enggak. Ya sudah, aku sudah pasrah sama Allah. Dan aku tidak bisa menolak ketentuan dari Allah. Wali yang ngomong. Wali min auliyaillah. Itu.
Fasaru, maka mereka berjalan lagi hatta wasalu ila wasit. Wasit itu nama daerah. Wasitin, mereka berjalan sampai di Wasitin. Ya, sampai situ dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.